perayaan HUT Jemaat GPKI El Roy yang ke-72 tahun. Suatu sukacita yang teramat besar. Tuhan hadirkan dalam kehidupan berjemaat, membalas berbagai aktivitas kita, termasuk dalam ibadah. Maka hari ini kita punya semangat dan motivasi yang besar dalam mewujud nyatakan panggilan iman kita. Salah satunya dalam perayaan HUT Jemaat ini. Dari serangkaian kegiatan yang sudah terlaksana menggambarkan antusias yang luar biasa dari seluruh anggota jemaat yang terlihat dari tingkat partisipasi yang sangat tinggi. Tentu ini juga yang harusnya dimiliki oleh jemaat yang sudah bertumbuh selama 72 tahun. Ibarat usia manusia, 72 tahun menggambarkan sosok yang secara fisik telah jauh melewati batas dewasa, bahkan secara non-fisik. Usia ini menggambarkan sosok yang sudah dapat berpikir bijaksana. Kalau kita mengasosiasikan jemaat ini selayaknya manusia, maka seharusnya kita, jemaat GPKI El Roy, sudah menjadi jemaat yang dewasa dalam menjawab panggilan iman masing-masing. Kita lewat peran dan fungsi semua unsur atau komponen pelayanan dalam jemaat ini. Kita juga seharusnya sudah menampilkan sosok atau profil jemaat yang dapat menyelesaikan masalah dengan bijaksana, sehingga tidak membuka peluang-peluang yang dapat menghambat pertumbuhan jemaat ini. Kalau itu memang dapat kita realisasikan, maka oleh pertolongan Tuhan, perkembangan dan pertumbuhan jemaat tidak akan terbendung. Di usia 72 tahun ini, kita punya banyak bangunan fisik yang sudah dapat dikatakan megah. Tetapi tentu pembangunan jemaat tidak hanya menyentuh fisik, tetapi juga harus pada pembangunan rohani anggota jemaat atau siapa saja yang terkait dengan jemaat ini. Momentum perayaan HUT Jemaat GPKI El Roy ke-72 tahun di tahun 2024 ini seharusnya menjadi titik balik bagi kita semua untuk kembali merapatkan barisan, memaksimalkan peran dan fungsi masing-masing kita untuk menggapai satu visi yang sama bagi pertumbuhan jemaat. Perkembangan dan kemajuan jemaat yang kita cintai ini dan perlombaan-perlombaan yang sudah terlaksana betapa menggambarkan jemaat ini punya potensi untuk maju dan berkembang. Semangat berkompetensi dalam semua perlombaan tentu tidak menjadikan kita terkotak-kotak oleh karena ada kolom-kolom yang juara dan ada yang belum. Menjawab tantangan kompetensi abad ke-24, kita jangan lagi berkompetensi, tetapi harus berkolaborasi untuk kemajuan dan kesuksesan bersama, terlebih bagi jemaat ini. Semangat kebersamaan dan antusiasme dari seluruh komponen dan unsur jemaat yang nampak dalam seluruh rangkaian kegiatan menyambut HUT jemaat ini tidak hanya berakhir setelah kegiatan ini, tetapi harus kita pertahankan dalam menjawab setiap panggilan iman kita, tidak hanya dalam persekutuan ibadah di gedung gereja, tetapi juga kegiatan di wilayah MB Manokwari. Pada akhirnya tiada kata yang paling indah yang sedang didengar pada hari ini. Hanya selain selamat ulang tahun Jemaat GPKI El Roy yang ke-72 tahun, berjalan bersama, bekerja bersama, bergandengan tangan untuk yang lebih hebat dan maju. Shalom. Yang ketiga,
jemaat Mamre Railori. Ada kita sama dengan teman-teman dulu. Yang keempat, jemaat Kassetia Aspederi SMA. Ada tidak dengan berita mungkin. Oke, yang kelima, jemaat itu yang waktu itu tidak ada. Oh, yang tadi kota, yang tadi kota itu jemaat kelima. Oke, yang ke-8 yaitu jemaat Bomnowi dekat di gunung di Kebar sana, hampir mau masuk Kebar. Bukan yang jembatan putusin tidak. Oke. Lalu jemaat di perbatasan Kota Sorong dan Kabupaten Sorong ada? Tidak ada ya? Oke. Jemaat itu kembalinya adalah Moses Cornelius, Ketua MD Sorong. Dia dari Ketua MD Sorong. Itu diantara Kota Sorong dan Kota Madia Sorong. Nanti ada tulis sebuah besar sekali FPKI induknya Erloi Penjala. Jadi kalau bapak mau ke Sorong dari kabupaten tidak ke Kota Madia, di situ FPKI besar sekali induknya di situ. Baik, kalau saatnya nanti besok kita terbuka. Jadi ya kita berikan tepuk tangan dulu. Yang pertama adalah bahwa kita melihat perayaan ulang tahun jemaat yang hari ini, yaitu yang ke-70 tahun. Ini bukan sesuatu yang gampang, tapi ini suatu usia yang luar biasa, yang tentunya sesuai dengan tema yang dibuat, yaitu memahami perjalanan hidup. Nah, saya tidak jelaskan itu karena beda itu sudah khotbah, jadi saya tidak khotbah yang kedua. Beda itu bicara kita tidak khotbah, jadi kita juga batas sendiri bahwa ini bukan khotbah juga, tapi ini sambutan. Baik, yang pertama saya mengajak jemaat dipakai Erloi Penjala dan Bapak Ibu hadirin yang hadir hari ini, mari kita mengangkat hati kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Untuk itu yang saya hormati Ketua Magisterium Manokwari, Bapak Pendeta yang ada di Jawa, yang saya hormati Bapak Kepala Mamre Railori. Kemarin saya juga di pinggir gereja cari beliau, tapi saya tidak sempat ketemu karena rumah dia dan saya Bapak Pendeta sekarang. Jadi tinggal siap saja bagaimana bukan jadi. Dulu bola saya tinggal di situ, tapi sekarang sudah tinggal dekat Bapak Kepala di Railori sana. Lalu Bapak Ibu, kita juga jemaat-jemaat cabang. Yang pertama kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu luar biasa memberkati kita semua, dan terutama jemaat Erloi Penjala yang usia ke-70 tahun. Nah, usia ke-70 tahun bukanlah sesuatu yang gampang, tapi dengan perjalanan hidup pelayanan yang melewati berbagai tantangan dan kesulitan, ini berganti baik dari jemaat sendiri maupun luar jemaat, tapi jemaat ini masih tetap eksis terus melakukan pelayanannya dan sampai ada pada hari ini. Nah, hal yang pertama adalah bahwa mengucap syukur karena jemaat ini menurut sejarah GPKI di Indonesia, jemaat ini jemaat pertama untuk seluruh Indonesia, GPKI pertama untuk seluruh Indonesia. Dan hanya kemurahan Tuhan, jemaat ini sudah melahirkan hampir 15 jemaat atau jemaat cabang, dan di seluruh tanah Papua. Di usia ke-72 ini sudah menyelesaikan seluruh tanah Papua. Itu luar biasa, kita tepuk tangan. Dan ini bukan hal yang gampang, tapi terus tingkatkan kualitas dan kualitas pelayanan. Dan hari ini itu bisa ada hari ini. Untuk itu di usia ke-70 tahun ini, 72 tahun ini, saya mengajak jemaat
terutama jemaat terpon dan jemaat-jemaat cabang yang ada dari jemaat terpon. Mari kita sama-sama bekerja sama, bergandeng tangan untuk melihat apa maksud Tuhan untuk kita semua dunia ini, yaitu mempersembahkan jiwa-jiwa yang hilang pada Yesus, sehingga tidak ada satu pun yang tertinggal di tanah Papua ini, terutama manfaat. Dan di usia 72 tahun ini saya mengajak khususnya di mata Erloy, karena saya kembali Cicok, jadi akhirnya saya bicara Cicok padahal karena saya balik di Erloy, jadi begitulah saya mau suruh punya anak banyak-banyak, jadi maklumlah. Jadi di usia 72 tahun ini jemaat terus bergandeng tangan dan maju terus untuk mengasihi Tuhan dan saling tingkatkan kerjasama yang baik antara jemaat, majelis dan hamba Tuhan, sehingga apa yang kita sudah lewati beberapa tahun yang lalu sampai pada malam hari ini menjadi cermin, menjadi pedoman untuk menata langkah-langkah pelayanan ke depan lagi yang lebih baik lagi. Tahun yang kita sudah lewati sudah bagus, tapi yang kita ke depan lagi kita dapat bekerja sama dan maju karya Tuhan. Memang visi Erloy 1230 memang kita menyelesaikan secara geografis, kita sudah menyelesaikan seluruh tanah Papua. Tapi sekarang kita berdoa harus keluar dari tanah Papua lagi. Tidak tahu Jakarta, Jawa, berdoa mana yang Tuhan mau. Jadi yang kedua adalah pesan saya adalah bahwa tingkatkan kerjasama dengan jemaat-jemaat cabang, sehingga kita saling tukar informasi antara para jemaat sidang yang ada dalam visi ini atau jemaat Erloy, dan juga kita bisa saling mendoakan satu yang lain. Dengan demikian kita bisa terus mempersembahkan jiwa yang baik, yang berdosa, semua orang berdosa kepada Tuhan. Dan saya juga berterima kasih karena jemaat Erloy bisa merayakan hari usia ke 72 tahun ini luar biasa. Mereka sudah mulai berpikir bahwa ini jemaat hidup, jadi jemaat hidup harus bagaimana. Untuk itu saya pesan jemaat jaga persatuan dan kesatuan jemaat. Jangan sampai ada perpecahan dalam jemaat. Harus bersatu, kerjasama, dan pengalaman yang sudah kita lewati tahun yang lalu menjadi pedoman untuk kita mengatur hidup jemaat ke depan lagi, dan kita meningkatkan kerjasama antara jemaat-jemaat cabang, sehingga jemaat cabang dia pikir tidak punya jemaat Hindu. Orang yang jemaat Hindu semua itu terponseka, kalau begitu maksudnya. Jadi nanti jemaat cabang cuma tidak ada jemaat Hindu karena tidak ada hubungan, tidak ada komunikasi. Tingkatkan komunikasi dan kerjasama antara jemaat cabang dan jemaat Hindu sehingga kita eksis dalam memberitakan ini dan menangkap jiwa bagi Tuhan. Dan juga jangan lupa kita masih tinggal di dunia, saudara. Dengan demikian sebagai warga negara yang baik kita harus bekerjasama dengan pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi, sehingga kita menjadi warga negara, warga masyarakat yang baik dan warga gereja yang baik yang dapat mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah dalam melaksanakan program pelayanannya, sehingga roda pemerintahan di daerah di mana kita tinggal pun dapat berjalan dengan baik. Jemaat Erloy sudah baik. Saya lebih baik lagi. Karena jemaat Erloy ini di tengah kota. Kalau saya bilang begitu, bukan di pinggir kota. Di tengah kota, di jantung kota ini, dia harus lebih wah lagi. Jadi kita bekerjasama dengan pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, sehingga kita bisa melakukan tugas pelayanan kita dan program pemerintah juga bisa berjalan dengan baik. Saya tidak harus banyak bicara,
karena tadi saya lihat begini mau ada yang sudah lapar, jadi dia bilang, Pak itu aja bicara terlalu banyak. Oh dia sudah lapar, dia aku bicara banyak. Bicara begini katanya, karena mama itu duduk baru saya tuh jendela jadi macam mau nasi kan. Jadi saya juga dapat memakan ini karena sudah ada jendela. Baik, saya tidak harus banyak bicara, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Tapi ini adalah bahwa di usia ke 72 tahun ini adalah jemaat ini harus lebih serius lagi dengan Tuhan dan tingkatkan kerjasama antara jemaat yang lain, tingkatkan kerjasama dengan gembala sidang jemaat yang ada, dan juga tingkatkan kerjasama dengan jemaat-jemaat cabang yang ada, sehingga kita dapat bekerjasama untuk memberitakan secara bersama dan membangun sebuah Kristus di dunia ini. Dan kita harus buktikan bahwa RLO 2030 pasti sukses. Demikianlah beberapa hal yang saya sampaikan, dan akhirnya saya menyampaikan terima kasih banyak untuk Ibu Pendeta Jamili Mahmud yang sudah begitu meraih dengan sabar, tekun, sekalipun penuh air mata. Tapi menjadi kepala saya tidak gampang. Tapi ya, itu bahasa biasa ini. Menjadi kepala sidang penuh dengan air mata. Tapi lah, saya suruh jadi kepala, saya bilang begitu. Kalau bicara jadi, saya suruh jadi kepala, ya sudah. Gitu sudah. Jadi, terima kasih kepada saya yang luar biasa, berdua, Raja Firman Tuhan, berkhotbah, biar ini, dan jemaat yang pasti ada semuanya. Terima kasih juga majelis yang sudah bekerja sama mendukung Abah Tuhan kepada Jamili Mahmud dalam melakukan tugas lain di jemaat ini, sehingga jemaat ini bisa ada pada usia 72 tahun. Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Charles Tetor, Ketua MT Manokwari yang sudah menyampaikan firman Tuhan kita semua, dan firman itu mari kita jadikan pedoman hidup ya. Dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada jemaat cabang yang sudah cepat menghadiri Bapak Pendeta dari Mamre Relori yang sudah hadir, dan juga yang tidak sempat saya sebut nama tapi sudah hadir. Terima kasih banyak. Dan Bapak Ibu tamu undangan yang lain yang tidak sempat saya sebut, terima kasih atas kehadirannya, dan Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri perayaan ulang tahun yang ke-72 Jemaat Roy PPKI Manokwari. Dan akhirnya saya ucapkan selamat ulang tahun Jemaat PPKI Manokwari yang ke-72 tahun. Tuhan Yesus memberkati. PPKI Roy yang ke-72 tahun. 72 tahun bukan usia yang muda lagi, tetapi bukan juga usia yang terlalu tua. Usia yang matang, yang penuh dengan pengalaman. Ada suka, duka, tetapi kita yakin bahwa dengan terutama menjalin persekutuan dengan Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan akan memberkati di usia ini. Berkenan amanah. Agama, ada di luar
Untuk CCA, hadiah ini akan diberikan oleh Bapak Salabai kepada Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat waktu terkendali. Saya pribadi berharap dengan adanya usia yang ke-72 tahun ini, jemaat tetap bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, tetap beriman, percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu Tuhan yang pegang kendali. Sehingga seperti tema kita itu memahami pengalaman dengan Tuhan ini, ya ada banyak hal yang kita alami, mulai dari tua-tua gereja yang mendirikan jemaat ini sampai pada kami generasi ini. Ada banyak hal Tuhan sudah buat, itu sebabnya tema ini kami angkat untuk kita mengalami perjalanan itu dengan Tuhan, seperti tema khotbah tadi. Ingat firman Tuhan itu dalam hati, ingat untuk sadar dan bertobat. Kedua hal itu yang saya ingat. Jadi memang dengan momen ini supaya harapan saya itu jemaat kita bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Kalau saya sebenarnya banyak hal yang sudah dibuat, yang jadi pergumulan itu adalah tetap melihat jemaat-jemaat cabang yang kami sudah dirikan ini, ada 15 jemaat cabang itu. Ya, harapan saya yang akan dibuat ke depan itu tetap menjaga, memelihara jemaat-jemaat ini sampai mereka juga ya seperti harapan tadi bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan hidup dengan iman itu. Perkenalkan, nama saya Ibu Ijamning Sindo Korwa. Saya di Jemaat El Roy sebagai bendahara 1 majelis di jemaat. Dengan di hari ini HUT yang ke-72 tahun, saya yang dipilih dan dipercayakan sebagai ketua mengharapkan di usia yang ke-72 tahun ini Jemaat El Roy semakin dewasa dan ada kebersamaan di dalam pelayanan, di dalam kekeluargaan, dan terutama melayani dengan hati tanpa memikirkan apa yang akan terjadi, kendala yang di depan, tetapi maju terus dan melangkah dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Itu saja yang dapat saya utarakan. Selamat ulang tahun Jemaat El Roy yang ke-72 tahun. Shalom. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Nama saya Yusua Lasar Sindo, SE. Status sebagai di gereja yaitu sebagai ketua majelis atau ketua jemaat. Harapan saya sebagai ketua majelis untuk perkembangan gereja ini, harapan saya jemaat harus bertumbuh dan mampu mengikuti perkembangan yang sedang berkembang sekarang ini. Harapan saya seperti itu, dan jemaat terus harus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan untuk menanggapi panggilan-panggilan Tuhan yang ada di dalam jemaat ini maupun di dalam pribadi kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Iya, baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hesbon Indo. Saya di jemaat sebagai ketua PAMKA, dan di usia yang ke-72 tahun ini, harapan kami jemaat tetap ada untuk pelayanan Tuhan sampai pada akhir zaman atau Tuhan datang yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih, saya akan memperkenalkan diri.
Markus Manacan sebagai Ketua PKB. Kami sebagai Ketua PKB sangat ucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menambahkan satu usia untuk jemaat Erloi. Jadi satu momentum kita, Tuhan telah menambahkan 70 tahun ini sebagai momen dalam kehidupan kita untuk menambah dalam jemaat, sehingga kita jemaat selalu semangat dan bertekun terus untuk melayani Tuhan, sehingga kita terus ada di naungan Tuhan. Kita bersyukur karena kita masih ada ini karena Tuhan. Tuhan telah menambahkan satu usia sebagai ungkapan syukur kepada jemaat. Terus kami sebagai ketua PKB mendukung terus jemaat selalu sukses, selalu ada dalam tangan Tuhan, sehingga kita masih ada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik, sehingga Tuhan telah menambahkan satu usia bagi kami jemaat menjadi 72 tahun. Terima kasih. Baik, shalom. Saya Pendeta Charles Nethol Mas Nandifu STH sebagai Ketua Majelis Daerah Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia Manokwari. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mewakili seluruh badan pengurus harian GPKI Manokwari, kami mengucapkan Happy Anniversary GPKI Elroy Ivonoke VI yang ke-72 tahun, tepatnya di tanggal 29 Juli 2024. Besar harapan dengan usia 72 tahun, GPKI Elroy semakin giat dalam melakukan agenda-agenda kerajaan sorga, mencari jiwa yang hilang, menyelamatkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan, dan terus merintis jemaat-jemaat baru di seantero tanah Papua dan bagi bangsa dan negara. Tuhan berkati. Shalom. Boleh? Perkenalkan, nama saya Sarce Waimbo Indo. Saya sebagai sekretaris PW GPKI Jemaat Elroy. Harapan saya untuk gereja GPKI Jemaat Elroy di usia yang ke-72 tahun ini kiranya semakin bertumbuh, berkembang, agar setiap jemaat yang teranut di dalamnya memiliki iman yang kuat, saling menghormati dan menghargai satu sama lain, dan memiliki kekompakan yang semakin erat dalam melayani dan bekerja sebagai pengikut-pengikut Kristus. Itu dari saya, terima kasih. Saya sekarang sudah usia 61 tahun. Ya. Nama saya Matius Indo, sebagai ketua visi, dan saya juga sebagai tua-tua gereja ya di jemaat ini. Ya. Ya. Harapan saya usia yang ke-72 tahun ini, harapan saya semoga kita kembali lihat kepada usia orang tua-tua yang pertama menerima jemaat ini yang pertama, dan menerima misi orang-orang misi tim itu. Mereka sudah meninggal semua, dengan mereka punya mereka punya ide, pikiran untuk membangun, sudah meninggal semua. Apa generasi sekarang ini bisa tahu ide-ide mereka atau tidak? Kalau sejarah yang tadi saya sampaikan itu, apakah mereka bisa terima atau bisa mereka tahu atau hafal atau tidak? Kalau tidak, yang tadi saya sampaikan sudah hilang, berarti mereka itu sama saja orang datang senggol mereka sedikit dan mereka itu jatuh semua, dan tidak akan mempertahankan gereja ini. Jadi saya harapkan gereja ini usia yang ke-72 tahun ini kita pertahankan terus sampai Tuhan datang. Gitu. Ya.
Saya dari dulu saya sudah usia 20 tahun sama-sama dengan saya punya mama yang bukan dia bertobat tapi dia kumpulkan orang-orang semua misi untuk kumpul baru mereka bicara dan jadi melalui kelompok baru mereka dirikan gereja ini. Bukan pertobatan tidak tapi melalui kelompok akhirnya mereka dirikan gereja ini. Mereka dirikan akhirnya mereka mulai angkat punya anak-anak gembala-gembala, anak-anak ini bisa sekolah karena gereja ini berkembang karena gereja. Kalau tidak ada gereja tidak mungkin mereka berkembang hidup dalam kebiasaan adat istiadat, baku membunuh sampai akhirnya meninggal dan tidak menikmati berkat Tuhan. Model ini kan apa yang harus Bapak tanamkan supaya generasi muda ini tapi di era modern, globalisasi ya. Apa yang harus buat generasi muda di Elroy kali ini? Ya. Apa yang Ya, saya pikir kalau modernisasi ini kalau kita tidak manfaatkan untuk Tuhan berarti sia-sia saja untuk kemajuan gereja. Tapi kalau modernisasi ini kita pakai untuk sia-sia dengan alam modernisasi dalam alam yang tidak betul, keadaan yang tidak betul, hal-hal yang negatif pasti tidak akan berkembang di bidang gereja. Tapi kalau modernisasi ini kita manfaatkan untuk membangun gereja, artinya mensosialisasikan gereja dan lain-lain sebagainya, khusus untuk gereja kita akan berkembang. Ya pelayanan begitu kita akan berkembang. Bapak siapa? Bapak penama? Bapak Kaleb Salabay. Bapak sebagai apa? Bapak yang di tempat ini ya jadi di kalau jemaat apa tua gereja ya tua gereja. Bapak di menyebut ke 70 tahun ini Bapak punya harapan apa buat jemaatnya? Apa harapan untuk jemaat ini? Saya perlu harus jemaat harus apa membangun terus membangun untuk jemaat untuk anak-anak dari belakang ini harus mereka kenal dengan Tuhan dan dekat Tuhan. Bapak ini Bapak sebagai apa orang yang pada dia pembangunan pertama ya? Iya, Bapak. Bapak bisa bercerita sedikit Iya. sejarah mungkin? Saya dulu kan saya di kantor Balai Biput Kehutanan Manokwari dan waktu itu tahun 85 saya jadi pegawai apa masih honor sampai tahun 94 saya jadi pegawai dan di situ yang langsung jemaat dipercayakan saya sebagai apa ketua pembangunan. Itu juga berapa orang? Jemaat waktu itu hanya berapa orang saja, orang tua kami saja, orang tua macam Bapak Matius, Bapak, Mama dan Bapak Marinus, Bapak Matius orang tua juga. Saya dengan Bapak Daud punya orang tua, Yohanes Bapak itu dulu orang tua yang saya sebagian saja tidak seperti yang sekarang. Sekarang baru gereja maju. Perkembangan sekarang bagaimana? Kemarin sekarang lebih bagus, lebih mantap lagi. Artinya sudah lebih lagi. Dulu seperti ini, tapi sekarang sudah. Bapak ini di zaman modern. Nah, ini pesan buat generasi muda apa? Harus mereka kenal dengan Tuhan. Kalau dari pribadi saya perlu harus kerja. Karena sekarang jadi orang yang kenal dengan Tuhan. Rubah sifat kelakuan tingkah laku yang dulu yang tahun-tahun itu punya harus rubah jadi manusia yang kenal dengan Tuhan. Jadi orang yang baik. Iya, jadi orang yang baik. Iya, terima kasih.